warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deananda Dwi Pratiwi dengan NIM 2015 1060 1007 dari kelas Manajemen Agribisnis H akan mempresentasikan mengenai petani komoditas hortikultura di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Yang baik, di sini terdapat pendahuluan mengenai laporan praktik lapang yang sudah saya lakukan. Yang pertama di sini yaitu keadaan alam yang mendukung. Nah, keadaan alam di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember tersebut memiliki keadaan alam yang sangat mendukung untuk dilakukan pembudidayaan komoditas hortikultura karena terletak di daerah pegunungan yang memiliki suhu yang cocok untuk tanaman hortikultura. Yang kedua yaitu di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, merupakan salah satu desa yang petaninya banyak melakukan budidaya komoditas hortikultura. Yang ketiga di sini yaitu waktu panen yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa waktu panen untuk tanaman hortikultura seperti sayur khususnya memiliki waktu panen yang lebih cepat daripada waktu panen tanaman pangan seperti jagung dan juga padi. Yang keempat di sini yaitu hortikultura sebagai kebutuhan konsumen setiap hari. Nah, di sini terdapat dua rumusan masalah yang dapat saya angkat di dalam laporan praktik lapang ini, yaitu yang pertama, bagaimana keadaan budidaya komoditas hortikultura di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember milik Bapak Sai. Dan yang kedua di sini yaitu bagaimana melakukan manajemen pemasaran yang baik dan benar agar mendapat keuntungan yang maksimal dan menghindari adanya kerugian. Di sini terdapat gambaran umum mengenai usaha tani komoditas hortikultura di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Yang pertama di sini yaitu usaha tani di Desa Panti hortikultura sebagai penambah pendapatan atau penghasilan utama. Nah, jadi petani di Desa Panti, khususnya petani hortikultura itu sebagian besar menjadikan pembudidayaannya itu sebagai penambah pendapatan dan juga ada yang melakukan pembudidayaannya sebagai penghasilan utamanya seperti yang dilakukan oleh Bapak Sai sebagai narasumber dalam wawancara kali ini. Dan yang kedua di sini yaitu pembudidayaannya dilakukan secara konvensional dan sebagian besar masih menggunakan pupuk organik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di daerah pegunungan itu memiliki seperti tanah, suhu, dan cuaca yang sangat mendukung. Jadi penggunaan pupuk organik seperti pupuk alami ataupun pupuk kandang itu sangat-sangat diutamakan karena dari perkembangannya pun itu sangat baik dan ketika ada penyakit atau hama yang menyerang tanamannya dan itu sudah tidak dapat diatasi dengan pupuk atau pestisida organik, petani tetap menggunakan pestisida kimia agar kerugian yang diakibatkan itu tidak terlalu besar. Di sini selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini yaitu mengenai keadaan budidaya komoditas hortikultura yang terjadi di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, khususnya milik Bapak Sai sebagai narasumber dalam wawancara yang saya lakukan. Ya, di sini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu jenis input. Jenis input di sini yaitu faktor produksi yang digunakan oleh Bapak Sai untuk melakukan pembudidayaan komoditas hortikulturanya. Bahan baku di sini yaitu ketika saya melakukan wawancara terdapat 3 jenis komoditas yang ditanam seperti kangkung, kacang panjang dan juga cabai. Dan yang kedua di sini yaitu terdapat proses produksi. Nah, dari proses produksi yang saya amati dari hasil wawancara dapat dilakukan sebuah perhitungan yaitu dengan perhitungan ROP dan juga EOG. Di mana perhitungan ROP ini digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi kuantitas pemesanan atau pembelian kembali yang optimal dan dengan tujuan meminimalkan biaya. Di sini terdapat perhitungan yang berhasil dilakukan yaitu mengenai perhitungan ROP, di mana perhitungan ROP ini merupakan perhitungan yaitu
yang dilakukan ketika perusahaan itu harus mengadakan pemesanan kembali, itu persediaannya itu harus berapa, seperti itu. Dari hasilnya ini itu dapat diketahui sebesar 43,92, sedangkan ROP didapat yaitu sebesar 158. Hasil produksi di sini yaitu mengenai hasil atau output yang didapat dari adanya usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Sai. Yang pertama yaitu di sini sudah bisa jelas dibayangkan bahwa ada 3 output yang dapat dihasilkan seperti kangkung, kacang panjang, dan juga cabai. Selanjutnya di sini yaitu terdapat analisis usaha. Analisis usaha di sini yaitu mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan dan didapat oleh Bapak Sai, di mana biaya yang dikeluarkan di sini yaitu merupakan biaya-biaya bahan baku, biaya variabel, dan juga biaya produksi yang dilakukan selama melakukan pembudidayaan. Di sini juga sudah dilakukan perhitungan mengenai keuntungan atau laba yang dapat diperoleh oleh Bapak Sai selama melakukan 1 kali produksi pembudidayaan, yaitu didapat laba sebesar 127.000 dari setiap kali produksinya. Ya, selanjutnya di sini yaitu kita beralih kepada pembahasan yang kedua mengenai bagaimana melakukan manajemen pemasaran yang baik dan benar agar mendapat keuntungan dan menghindari adanya kerugian. Nah, jadi hasil wawancara yang sudah saya lakukan, kebetulan Bapak Sai sudah bisa melakukan manajemen pemasaran yang sangat baik dengan melakukan fungsi-fungsi pemasaran. Yang pertama yaitu di sini itu mengidentifikasi kebutuhan pasar atau konsumen. Jadi Bapak Sai sebelum melakukan penanaman mengidentifikasi kebutuhan konsumen mengenai sayur dan buah yang harus dipenuhi. Kedua di sini yaitu adanya penetapan harga. Penetapan harga di sini biasanya Bapak Sai menyesuaikan dengan harga pasar. Jadi yang ketiga yaitu standarisasi dan grading di sini biasanya Bapak Sai itu melakukan pemisahan. Jadi dipisahkan antara produk-produk yang masih layak untuk dipasarkan dan juga produk-produk yang dilakukan sortir seperti itu. Jadi komoditas sayuran yang layak untuk dipasarkan itu biasanya itu harganya tetap mengikuti harga pasar. Sedangkan yang tidak layak ataupun tidak lolos sortir itu biasanya Bapak Sai itu membagikan kepada tetangga terdekat dan biasanya dijual dengan harga di bawah produk yang layak untuk dipasarkan seperti itu. Di sini juga terdapat yang keempat, distribusi. Nah, pasti di setiap usaha tani ataupun di setiap usaha pasti dilakukan distribusi. Nah, di sini Bapak Sai biasanya melakukan distribusi langsung kepada konsumen tanpa melalui saluran pemasaran yang cukup panjang. Biasanya itu terdapat kesimpulan usaha tani komoditas hortikultura secara konvensional milik Bapak Sai di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember masih berskala kecil dengan hasil panen output langsung disalurkan kepada konsumen. Pembudidayaan secara konvensional yang didukung oleh keadaan alam yang terletak di pegunungan sangat cocok untuk melakukan penanaman komoditas hortikultura terutama sayuran. Dalam pembudidayaannya tidak terlepas dari input berupa benih sebagai bahan baku dan pupuk yang digunakan sebagai bahan awal yang harus tersedia sebelum melakukan budidaya komoditas hortikultura. Dalam pemasaran hasil panen komoditas hortikultura, harga komoditas yang menjadi output disesuaikan dengan harga pasar. Dari usaha tani ini, Bapak Sai dapat memperoleh laba sebesar 127.000 dalam setiap kali panen atau setiap kali produksi. Kendala yang sering dihadapi dalam usaha tani yaitu berupa kelangkaan pupuk dan ketika terjadi panen raya yang mengakibatkan harga komoditas menjadi turun drastis. Ini juga terdapat dokumentasi mengenai lahan yang biasa ditanam sayur oleh Bapak Sai, dan di sini juga terdapat aktivitas wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Sai ketika berada di lahannya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.